Apakah ini video unboxing yang teman-teman tunggu-tunggu? Jagon helm sudah dapat nih helmnya. Ini adalah unboxing NHK S2. Yang kita unboxing adalah tipe GP Pro. Jadi untuk S2 sendiri itu ada 3 tipe. Dan yang kita unboxing itu adalah yang GP Pro-nya. Nanti bakal gue jelasin apa aja bedanya dan apa aja perbedaannya, tipenya, pokoknya ya selengkapnya untuk seputar si NHK-S2 ini. Langsung aja nih kita buka ya. Untuk yang gua unboxing ini lagi dapat kita warna hitam doff dan pas banget size-nya size kepala gua, size M. Nih. Jeng 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 jeng. Kalau video sebelumnya kita sih udah ngeliput seputar kegiatan event dari launchingnya ya. Kalau ini lebih mendetail lagi, kita unboxing secara full lengkap pokoknya. Oke, ini untuk helmnya. Sarungnya kayak NHK-R1 Elite ya. Sarungnya mirip. Terus apalagi kelengkapannya. Udah, itu aja untuk yang seri GP Pro. Kelengkapannya only helm dan sarung. Kalau yang gue baca-baca sih untuk yang ultimate-nya teman-teman itu ada dapat tambahan busa lagi. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kalau helmnya kurang ngepit, kurang ngepas, nah itu tuh. Enaknya kalau yang ultimate dia lengkap dapetnya. Kalau yang GP Pro ternyata cuma helm sama sarung aja. Tapi it's okay, masih nggak apa-apa lah. Ya sesuai harga lah bisa dibilang. Kalau untuk bentukan helmnya pasti ya teman-teman udah pernah lihat sih ya. Buat yang nonton video launching sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Di sini kita buka lagi secara mendetail. Kita kasih sinematik dari si NHK S2 GP Pro. First impression gua pertama lihat si NHK S2 ini, lihat panjangnya, mirip kayak Mark I ya. Sangat-sangat tidak boncengan friendly. Termasuk yang tipe S2 biasanya. Kalau ini depan gue, ini adalah varian yang GP Pro. Kayak tadi gue bilang, makanya dia spoilernya lebih panjang. Yang Ultimate juga kurang lebih sama. Panjang spoiler kayak gini. Kalau yang S2 biasa, dia lebih pendek. Tapi pendeknya juga nggak pendek-pendek amat sih. Gue kayak tidak merekomendasikan buat temen-temen boncengan pakai si NHK S2 series ya. Tapi kalau pengen mencoba silahkan. Resiko tanggung sendiri, paling kecolok. Oke, buat si NHK S2 GP Pro ini depan gua, ini adalah varian yang bisa dibilang tengah-tengahnya. Jadi S2 itu ada 3 varian. Pertama itu S2 biasa. Nah, S2 biasa itu pun ada yang single visor sama double visor. Jadi ada 2 varian yang bisa teman-teman pilih. Kalau si S2 GP Pro, dia only double visor aja. Dan buat yang S2 Ultimate, itu sama only double visor aja. Jadi buat teman-teman yang pengen varian single visor, itu cuma kalian temuin di seri S2 yang biasa gitu. Karena bagian yang GP Pro sama Ultimate pokoknya all full spec dikasihnya double visor. Tadinya gue ngarep ya, gue kira itu yang varian GP Pro atau Ultimate-nya itu bakal ada varian yang single visornya juga. Ternyata tidak ada untuk single visor only di seri yang S2 yang bisa dibilang yang basic lah ya. Kalau yang dulu-dulu NHK bilangnya kan elite ibaratnya. Kayak seri yang paling entry levelnya. Kalau iPhone ibarat ya iPhone 11, iPhone 17. Terus ada iPhone yang Pro, ada yang Pro Max. Gitulah pokoknya. 3 series. Ya NHK kayak iPhone sih kalau gue lihat. Ada 3 ya. Kalau bentuknya gimana menurut teman-teman? Apakah kalian suka kalau dikasih penilaian dari 1 sampai 100? Kalau dari gue pribadi secara bentuk sih ya gue kasih nilai 7 karena gue masih belum yang masuk banget secara bentuk. Dia tuh runcing, agresif, lancip. Yang kalau gue perhatiin gue kayak masih lebih suka, jujur nih secara opini pribadi aja ya ini. Kalau secara bentuk gue masih lebih suka bentuk yang si N1 sama N2 karena cenderung lebih kalem. Dan yang seri S1 juga sebenarnya udah enak gue ngeliatnya tuh. Udah kalem, nggak terlalu yang lebay. Kalau ini sih ini literally racing banget. Jadi gue masih
kurang masuk gitu untuk si S2. Ya silakan, ini selera masing-masing aja kalau secara bentuk. Coba teman-teman komen di bawah ya buat si bentuk atau desain dari si S2 ini. Terus kalau ada yang bertanya, "Bang, batoknya gede nggak?" Jujur li, lebih gede dari yang N series dan lebih lebar juga dari S1 gua ngerasanya. Pastinya juga lebih panjang dan lebih lebar juga, yes. Kalau S1, seri S1 itu adalah seri terdahulunya ya sebelum S2, itu dia lebih gepeng, nggak selebar si S2 kalau gue ngeliatnya. Ya nanti kalian lihat deh, nanti ini bakal gue pakai, kalian kasih penilaian aja, kegedean kan ini di gue. Terus oke, overall itu sih kalau ngomongin bentuk. Dan ini bener-bener bentuk yang berbeda dan baru dari NHK-NHK yang sebelum-sebelumnya. Bahkan dari S1 pun ini bener-bener ekstrim banget perubahannya, bener-bener beda, bener-bener baru pokoknya. Dan akhirnya ini nih, ada satu yang dari kemarin bahan roastingan kalian seputar NHK. Sudah ada visor stoppernya. Kasian banget ini NHK, kena roasting mulu ya masalah visor stopper. Akhirnya nih, kalian requestan kalian udah dibikinin nih. Jangan sampai udah dibikinin kalian nggak beli nih, parah nih. Udah spesial untuk pecinta helm, kalian udah dibikinin. Pokoknya sesuai request kalian ada visor stoppernya, udah dibikinin ya. Oke, sekarang kita bahas secara mendetail lagi. Untuk bahan dasar ini terbuat dari advanced thermopolymer, tapi ada bahasa depannya itu smart. Jadi smart advanced thermopolymer yang bisa dibilang spesifikasinya kalau secara data yang gue dapat ya bisa dibilang lebih di atas dari N series ya sama yang S1 yang terdahulunya. Jadi ada smartnya. Perbedaannya katanya sih lebih kuat dan lebih ringan dari seri terdahulunya. Jujur deh kalau masalah berat mungkin karena ini double visor jadi lumayan ya kerasa di tangan. Kalau yang single visornya masih di range berat 1400 kurang lebih seberat NFJ untuk perumpamaan buat teman-teman biar ada bayangan. Terus untuk spesifikasi untuk yang GP Pro sebenarnya udah termasuk lengkap. Paling yang beda antara Ultimate sama yang GP Pro adalah bagian visornya. Ini kalau yang GP Pro itu dapat RHD lens saja atau RHD lens. Nah, kalau yang Ultimate dia lebih lengkap lagi. Udah fotokromik, udah ada anti fognya juga di visornya. Anti fognya itu kurang lebih bekerjanya tuh kayak semacam lapisan di visornya. Jadi bukan anti fog yang terpasang pakai pushpin gitu kayak pinlock, enggak, beda. Anti fognya itu dia kayak udah menempel di visornya, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau kalian pengen ngetes, kalian head dryer aja dan itu bener fungsi anti fognya sangat-sangat membantu banget. Apalagi kalau udah musim hujan atau buat teman-teman yang tinggal di daerah pegunungan yang dingin itu sangat ngebantu banget. Apalagi fotokromik gitu, pastinya enak banget. Dipakai siang, redup, adem. Dipakai malam, langsung dia bener-bener kayak bening. Itulah enaknya fotokromik, bisa beradaptasi sama cahaya matahari gitu. Ya kalau yang GP Pro masih RHD lens masih oke lah. Nah kalau yang S2 malah sama sekali nggak dapet RHD, nggak dapet fotokromik, nggak dapet anti fog. Pokoknya basic banget kalau yang S2. Bener-bener kayak iPhone seri yang paling entry levelnya gitu, yang paling bawahnya lah bisa dibilang. Jadi visornya tok, visor clear aja. Terus apalagi bang? Untuk ventilasi ini banyak banget dan oh ini nih yang gue suka untuk bagian tuas. Kayaknya helm-helm sekarang lagi suka naruh bagian tuas double visor di bawah sini ya kalau gue perhatiin. Udah nggak ada yang naruh di belakang ratchet atau di belakang visor lagi. Mungkin kesannya kalau di belakang visor itu kayak jadul. Makanya sekarang pengen dibikinnya kayak gini nih di bawah. Jadi lebih clean, lebih rapi. Cuman memang kayak gue berkali-kali bilang di video-video unboxing. Kekurangannya kalau tuas double visor di bawah kayak gini masalah apa namanya bracket intercom. Nah itu tuh yang nanti bakal jadi masalah karena otomatis teman-teman kalau pengen pakai yang jepit posisinya harus di belakang banget. Atau solusinya ya udah tinggal pakai yang tempel. Ya kalau yang tempel juga space-nya masih banyak sih. Tinggal teman-teman tentuin aja mau di sebelah mana. Cuman ini bagian samping jujur li agak banyak lekukan ya. Mungkin akan agak sedikit tricky nih buat masang intercom buat di S2 ini. Apakah teman-teman sudah ada yang meminang helm ini kemarin di PRJ? Oh, masih ini ya pre-order ya? Belum ada yang minang ya? Nggak apa-apa. Nanti kalau begitu udah ada yang punya, bisa komen ya. Kira-kira enaknya untuk intercom, untuk yang nempelnya, enaknya di posisi sebelah mana ya dari shape-nya. Teman-teman bisa lihat nih, shape bagian sampingnya lumayan banyak lekukannya. Mungkin akan agak sedikit kesulitan untuk masang intercom, tapi ya bisa dicoba aja nanti. Terus untuk ventilasi ini banyak banget. Ada ventilasi jidat.
Nih, ada kebagi 2 lubang, terus untuk masuknya lagi ada di bagian atas. Jadi untuk masuk angin ada 4 lubang, dan untuk keluar angin itu ada 2 lubang di balik spoilernya ini. Nah, yang gue uniknya adalah helm ini ada ventilasi di bagian jidat, tapi dia double visor. Otomatis, kalau misalkan kalian lagi riding dan double visor nggak dipakai, ventilasi jidatnya kehalangan sama kaca double visor. Itu yang jadi dilema. Jadi kalau pengen ngerasain ventilasi jidatnya, double visornya mau nggak mau harus diturunin. Tapi overall secara spesifikasi yang gue baca di product knowledge dari si S2 ini, secara ventilasi atas yang dua ini sebenarnya ini adalah ventilasi utama yang harusnya udah maksimal banget. Yang bagian jidat dia hanya sebagai bonus aja biar nambah dingin gitu. Jadi ya semriwingnya tipis-tipis lah. Dia lebih utamanya di dua yang ini nih. Dia ada namanya tadi gue baca spesifikasinya 3D ventilation something. Pokoknya itu ibaratnya teknologinya anginnya masuk itu berjalan sampai ke belakang. Jadi ibaratnya teknologi yang mirip-mirip gua rasain kayak di Suwe X15 ataupun kayak di HJC Arpa 1 yang dipakai di MotoGP. Ya teknologi yang mirip-mirip. Tapi tetap aja nanti penentuannya bakal gue road review apakah bener yang diklaim pihak NHK itu bener seperti itu kenyataannya di jalanan. Nanti kita tes. Terus apalagi ya? Oh ya untuk semua bagian tuasnya juga ini gampang banget, enak, rigid gitu, smooth, halus, nggak yang keras. Ini sih kalau pakai sarung tangan yang full juga ini masih gampang, masih enak banget. Oh ya, bagian visornya juga dia ada teknologi terbaru. Cuman untuk ratchetnya ini berbeda dengan S1 kayaknya kalau gue perhatiin. Apa mirip-mirip ya? Bentuknya sih mirip, tapi kayaknya sih apakah bisa tuker-tukeran? Nanti gue tes ya. Kalau kita lagi ada stok S1 atau lagi ada stok yang R1 Elite juga masih bisa tuh di karena sama. Nanti gue tes, gue coba tas taruh di S2 ini apakah ratchetnya masih sama atau ternyata sudah berbeda bentukannya. Tapi kalau gue perhatiin sih bentuknya mirip. Dan nih bagian visor dia punya teknologi baru yang dimana bentuknya juga berbeda sama S1. Jadi di bagian depannya ini kalau teman-teman lihat ada dua kayak semacam pengungkit ya atau kayak pegangan untuk buka visornya. Tapi selain fungsinya untuk itu juga, ini ternyata fungsinya untuk meredam angin. Jadi bagian apa ibaratnya ya, angin tuh begitu menabrak ke visor, itu nggak masuk ke muka kita, tapi dialihin ke samping. Jadinya muka kita tuh nggak bakal kelilipan. Kalau klaimnya sih seperti itu, untuk meminimalisir angin yang masuk ke muka kita waktu lagi riding. Kayak kita tahu kalau helm half-face itu adalah biasanya itu banyak masuk angin dari bagian bawah kan, dari bagian visor karena kan dia ke expose. Nah itu tuh yang diminimalisir dari teknologi bagian depan visornya ini ada dua buah kiri kanan. Jadi untuk kayak gitu fungsinya. Tapi balik lagi, nanti kita tes apakah benar. Dan untuk visornya nggak sepanjang kayak S1, jadi dia lebih pendek. Mirip-mirip kayak R1 Elite sih untuk panjang visornya. Masih inilah, masih oke. Kalau S1 tuh kayak panjang banget, gue ngeliatnya kayak paruh bebek gitu, kayak panjang banget. Tapi kalau ini enak dilihatnya udah pas nih baru nih si S2. Terus untuk pilihan size-nya hampir lupa. Pilihan size-nya sayangnya cuma paling gede sampai XL aja. Dan yang paling kecil pastinya itu yang size S. Jadi untuk teman-teman yang size kepalanya besar, ya sayang sekali ternyata tidak dibuat untuk kalian. Karena paling gede itu sampai size XL aja. Mungkin bisa coba di opsi helm-helm NHK yang lain untuk size besar. Karena di sini mentok sampai XL aja. Dan paling kecilnya itu yang S. Oh ya, hampir kelupaan untuk masalah sertifikasi. Kalau yang gue dapat untuk sertifikasinya baru ada SNI aja. Mungkin untuk DOT dan yang lainnya ICI gitu-gitunya masih on progress karena memang ya produk baru dari NHK. Kita lihat saja nanti. Oh ya, gue mau naik turunin si double visor ya. Halus. Ih, enak loh. Jadi pairnya tuh nggak sekasar kayak double visor yang jadul, tapi enak, smooth, halus banget. Dan cuma ada satu step aja, jadi nggak bisa beberapa settingan ya, cuma turun banget atau enggak. Tapi bisa sih di tengah-tengah gini, cuman jadi kayak nyangkut, jadi nggak enak. Dan untuk double visornya itu warna smoke, kurang lebih sekitar 50% tingkat kegelapannya. Nanti bakal gue tes juga di jalan langsung apakah enak. Dan untuk helm ini juga pasti udah support untuk menggunakan kacamata alias glasses fit. Biarpun memang NHK biasanya nggak nyantumin tag-nya. Tapi tenang aja, sudah pasti bisa. Jadi dia sebutin di spesifikasinya. Oke, sekarang move ke bagian busa.
Nah ini nih yang gue suka nih. Sekarang NHK yang seri-series yang ibaratnya ya udah masuk ke ini gak sih, hampir-hampir sejuta lah bisa dibilang. Itu sekarang NHK ngasihin microlock yang berbahan dasar stainless steel atau bisa dibilang yang lebih baik gitu dibanding yang plastik. Kalau yang dulu kan Mark One, kalau yang stainless steel kita temuin yang double visor sih ya. Nah kalau yang ini di seri GP Pro yang sebelum Ultimate itu udah dapat yang stainless steel. Sementara kalau yang masih S2 biasa, yang single visor sama yang double visor itu masih yang bahan plastik. Nah, bedanya itu tuh. Jadi yang GP Pro sama yang Ultimate kesannya udah lebih premium nih. Dikasihnya yang stainless steel dan halus banget, smooth banget, enak banget untuk buka tutup si microlocknya. Enak. Terus di sini juga ada besi stainless seperti biasa. Kalau helm-helm Halves yang biasa ada ini sih. Besi anti theft atau anti maling bisa disangkutin di jok motor kalian. Tapi memang sih ya kekurangannya masih bisa digunting sih sial-sialnya. Oke, lanjut move ke bagian dalam. Oh iya, sekarang shape atau bentuknya akhirnya nih. Sekarang NHK bikin bentuk helm dari si S2 itu, bagian fitting pipinya dia jadi lebih maju. Nah, jadinya fittingnya harusnya jauh lebih enak dibanding seri yang si S1 ataupun R1 Elite ataupun N series. Harusnya fittingnya bagian pipinya lebih enak, lebih meluk, lebih ngepres dibanding yang sebelumnya. Nah ini perdana nih dari NHK, akhirnya mereka bikin bentuk yang kayak gini. Akhirnya nih, perdana. Terus yang gue suka, bagian busanya sekarang jauh lebih lembut, jauh lebih enak. Dan pastinya juga bisa dicopot pasang buat dicuci. Terus udah ada slot intercomnya juga pastinya. Udah lengkap banget secara spesifikasi. Oke. Untuk kainnya mirip-mirip kayak N2 sebenarnya. Kayak N2 Max. Lembut, enak. Mirip juga kayak S1 memang. Tapi ini gue ngerasa kain yang berbeda. Jauh lebih lembut, jauh lebih enak. Jadi ada upgrade gitu. Ada kemiripan tapi lebih upgrade. Mirip-mirip kayak N2 Max sebenarnya. N2-nya yang Max ya, bukan yang Elite. Karena kalau yang Elite masih kayak busanya si N1. Oke, itu dia sih untuk spesifikasi lengkap dan keseluruhan dari si S2 GP Pro ini. Sekarang gue pakai ya. Penentuan biar kalian melihat apakah ini helm kegedean apa enggak di badan kurus. Kalau gue sih sebenarnya udah kebayang nih ini helm. Biar kalian saja menilai nih. Lihat ya, apakah kegedean apa enggak. Jeng 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 jeng. Yang gue coba size M. Wih, lepas banget. Dan bagian pipinya gue suka. Yes. Jadi kayak mirip-mirip NFJ fittingnya. Kayak NJS ya kayak gitu loh. Kayak Arai juga. Jadi bagian pipinya tuh lebih maju. Lebih ngefit. Lebih jepit gitu bagian pipinya. Dan double visor gue mau coba tes turunin. Oke lah. Oh pas sih tingginya. Tapi masih bagian samping sini agak sedikit ngegantung. Tapi tengahnya udah oke banget. Udah pas. Harusnya gue tes kacamata juga. Cuman gue nggak pakai kacamata sih masalahnya. Oke, ini gue kasih penampakannya dari depan. Oh, kalau visornya ditutup, jadi pipinya lebih ngefit lagi loh. Lebih enak. Dari samping. Panjang banget nih. Dari belakang. Samping lagi. Itu dia penampakannya waktu dipakai. Gimana menurut temen-temen nih buat si NHK STGP Pro? Ya kegedean ya. Tapi ya tinggal pakai jaket sih oke lah buat kita badan-badan kurus nih. Kurus badan-badan langsing masih oke lah tinggal pakai jaket solusinya. Oke. Oh, hampir lupa nyebutin juga sebelum penutupan untuk beratnya sendiri si NHK-S2 GP Pro ini ada di sekitar 1450 gram atau bisa dibilang hampir seberat helm full face ya karena dia double visor juga sih sama batoknya lumayan gede. Dan kalau yang seri S2 biasa itu di berat 1400-an. Jadi ada selisih sekitar 50 gram antara double visor sama single visor dan yang ultimate sama ada di 1450-an gram juga. Cuman sayangnya sorry banget gue lagi nggak bisa nimbang realnya sekarang karena timbangannya lagi nggak bisa dipakai. Jadi gue sebutin secara spesifikasi aja ya. Nah, buat harganya berhubung ini si S2GP Pro masih barang sampel untuk kebutuhan review dan unboxing, jadi gue bakal ngasih range perkiraan harga aja ya yang dibanderol di harga paling murah itu di S2 seriesnya berlaku di single sama yang double visornya ya itu dibanderol di harga 600 ribuan
untuk yang paling murahnya, dan yang paling mahalnya alias yang di ultimate-nya itu dibanderol di harga 1 jutaan. Dan yang buat GP Pro-nya itu dibanderol di harga kurang lebih sekitar 800 ribuan. Jadi itu ya, sekitar 600 ribuan, 800-an sampai 1 jutaan untuk dari masing-masing spek. Jadi ada perbedaan sekitar 200 ribuan dari masing-masing helm itu. Kalau di Jagoan Helm jual berapa? Ya lihat nanti aja kalau barang udah datang. Berhubung ini masih sampel untuk kebutuhan review, jadi ya udah, kita lagi belum bisa ngasih harga untuk yang tepatnya berapa. Oke, kalau teman-teman punya pertanyaan seputar si S2 ini bisa coba aja kolom komentar, nanti kita coba balesin satu-satu, atau mungkin ada yang gue kurang tambahin lagi di video ini bisa tambahin aja di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau bungkus helm di Jagoan Helm, bisa banget langsung aja mampir ke toko kita di Gergasi Bekasi Selatan. Dan buat yang jauh bisa bungkus pakai Marketplace atau Launchshop kayak biasa, linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja. Tapi sekali lagi gue ingetin, untuk si seri S2 ini sampai video ini tayang belum ready di Jagoan Helm. Ini masih sampel untuk kebutuhan konten aja. Oke, kurang lebih itu dia untuk video unboxing kali ini. Gue dari Tia Tari, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.